Oke deh, kita tidak lama-lama. Tapi mau bangun semangatnya dulu nih. Boleh diikutin ya. Gak boleh malu-malu pokoknya. Kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Euy, euy. Euy, euy. Ada suaranya, nggak semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Euy, euy. Euy, euy. Alhamdulillah. Ya Allah, supaya nggak ngantuk teman-temannya nih. Karena kita mau mendengarkan sharing-sharing yang keren dari para narasumber. Oke. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk join ini, dan kemudian juga kepada para nasum dan juga Mbak Indri yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga agenda kita hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga teman-teman yang lain juga jelas dengan apa yang di-sharingkan. Nanti juga boleh di akhir tanya jawab ada sesi tanya jawab ya untuk teman-teman, untuk para. Oke, untuk agenda pertama izinkan saya untuk menyampaikan agendanya, yaitu tadi sudah saya buka. Mohon maaf, ini ada yang bermain-main, ada yang share screen. Mohon maaf ya, saya stop dulu share screen-nya. Baik, terima kasih. Oke, pertama tadi saya sudah buka sharing ini. Kemudian yang kedua nanti ada sambutan dari Mbak Indri. Kemudian yang ketiga ada perkenalan oleh para nasum, sekaligus juga ada tanya jawab. Dan yang keempat sesi tanya jawab oleh teman-teman. Kemudian yang terakhir ada keenam ada sesi foto, dan yang terakhir ada penutup. Oke, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sambutan oleh Mbak Indri. Tapi sebelumnya saya minta izin untuk audionya teman-teman saya buat dulu ya. Terima kasih. Oke, yang lain saya izin mute dulu. Oke. Oh, sebentar, ada kendala di jaringannya, Mbak Indri. Oke, sudah muncul. Silakan. Iya, yang mau absen di chat juga boleh ya. Boleh sebutkan dari mana asalnya. Kemudian juga boleh tuliskan nama lengkapnya juga. Oke, silakan Mbak Indri. Sebentar, sepertinya jaringannya dari Mbak Indri. Oke. Wah, ada yang dari Bandung. Sambil tunggu sinyalnya Mbak Indri stabil, saya mau baca-baca chat nih, ada dari mana aja. Ada yang ngantuk katanya, terus aduh, ada yang iya, nanti ada yang ini apa namanya di mute supaya terdengar suara. Ya, jadi nanti kita bergantian ya untuk berbicara ya. Jadi nanti di sesi tanya jawab, teman-teman boleh kalau ingin bertanya boleh tekan fitur raise hand-nya, atau nanti bisa juga diaktifkan audionya. Oke.
Dari Bandung hadir, dari Gresik hadir. Wah, Masya Allah, dari Medan hadir. Dari Surabaya hadir. Oh, dari Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Dari Jakarta hadir. Oke, bentar ya. Dari Semarang juga hadir. Oke. Oke, kita lanjut sambil tunggu Mbak Indrinya stabil lagi jaringannya. Saya mau absen para nasum dulu. Siap-siap para nasum, mau saya absen. Itu ada Mbak Latifah. Boleh yang dipanggil, boleh audionya diaktifkan ya. Ada Mbak Latifah. Say hello Mbak Assalamualaikum. Latifah. Nah, kemudian ada Mbak Nini. Oke, boleh disapa teman-temannya. Oke, masih di mute Mbak Nini audionya. Oke, ada Mbak Dini. Boleh disapa. Maaf. Ya, salah. Maaf. Oke, sebentar ada Mbak Ampun sayang. Elia. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Oke, ada Mbak Dini yang terakhir. Ampun sayang. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, inilah dia para nasum kita. Jadi teman-teman boleh persiapkan ya kalau ada pertanyaan ya. Oke. Oke, nanti Mbak Indri akan sambutkan kita ke para nasum dulu ya. Boleh ya para nasum ya. Siap-siap ya. Oke. Bentar. Nah, kalian teman para nasum juga untuk tadi udah perkenalan singkat ya. Oke. Nah, sekarang sesinya kita majukan ya, karena tadi Mbak Indrinya ada masalah jaringan nih. Nanti insya Allah kalau udah bisa join lagi, nanti Mbak Indrinya sambutan. Oke, sekarang berarti ke sesi perkenalan para nasum dan tanya jawab para nasum. Oke, kita mulai dari jangan deg-degan ya. Oke, kita mulai dari Mbak Ninik deh. Oke, siap-siap Mbak Ninik. Oke, biar fokus semuanya sama Ninik. Ini baru, Pak. Nah, oke Mbak Ninik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Ninik asalnya dari mana sih? Dari Kebumen. Oh, Kebumen. Ada nggak di sini peserta dari Kebumen? Boleh komentar nih di chat. Oke, oh ada yang izin lagi di jalan, baik. Oke, boleh persilakan. Oke, kita mau tanya ke Mbak Nin. Oh ada. Kebumennya mana? Ada ya? Ada dari Kebumen tuh Ada. ditanya tuh. Kelirong, Mbak. Ada Kebumen Kelirong. Oh, Kelirong Wah, dekat. Saya Kebumen. Oh iya, tetanggaan kita. alhamdulillah. Iya. Bisa meet up Jadi, ya. oh iya bener banget tuh. Oke, kita lanjut ke tanya jawab ya. Saya mau tanya nih sama Mbak Ninik nih. Mbak Ninik itu tentang desain ya. Oke, kenapa memilih desain di Canva, Mbak Ninik?
karena lebih simpel ya daripada di laptop. Kalau Mm-mm. kalau di Canva kan kita bisa menggunakan HP. HP Betul. hampir semua orang punya. Ya Oke. seperti itu. Kalau di laptop mungkin aplikasinya lebih susah dipelajari, seperti kayak Corel Draw, ada Photoshop, itu kan lebih susah mempelajarinya. Nggak bisa langsung bisa. Apalagi untuk pemula desain. Iya, betul. Terus pernah nggak kalau misalnya coba-coba selain dari Canva? Pernah, Corel Draw dulu kan saya waktu itu kuliah manajemen informatika itu Corel Draw dan Photoshop, dan aplikasinya memang ribet susah. Karena di PC ya, Setelah pakai kenal PC ya. iya, setelah kenal Canva, memang sekarang makanya Canva lebih mudah Canva. Iya, betul. Karena Lebih cepat juga dalam itunya pengerjaan. mudah juga karena di handphone ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Mbak Nini. Kita lanjut lagi ke ada yang udah senyum-senyum soalnya nih. Ada yang udah Yuk senyum-senyum. lanjut yuk. Mbak Dini. Dor. Oke, boleh audionya boleh di unmute. Boleh di unmute. Baik. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dion apa kabar? Alhamdulillah juga harus sehat. Oke, Mbak Dini tuh profesinya apa sih? Sibukannya apa sekarang? Mbak Dini, terdengar suara saya? Dengar. Iya. Kesibukannya apa sih sekarang? Gimana, Mbak? Kesibukannya Mbak Dini sekarang apa? Oh, mengajar di SD. Mengajar di SD. Oh, Masya Allah. Ada temannya nih saya. Pertama tenaga kependidikan. Oke. Bisa ke pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya lebih ke sharing ya. Oke. Nah, kalau Mbak Dini kan tentang apa sih follow up ya? Apa sih Mbak follow up itu? Terus bagaimana sih cara melakukan follow up? Kalau menurut saya itu ya follow up itu satu tindakan. Nah, satu tindakan untuk mengajak calon pembeli dengan cara kita berteman dulu. Kalau kita tidak berteman dulu, sulit untuk follow up. Itu menurut pendapat saya. Maaf. Mbak Indri sudah, belum sudah pegang. Habis ini kita. Mbak Indri, nanti izin setelah pertanyaan yang ke-1 Ya. Mbak Indri sambutannya. Oke. Lagi. Iya. Lanjut. Siap. Oke, berarti terus caranya gimana, Mbak Dini, untuk memfollow up itu? Caranya itu yang pertama ya, kita sapa dulu. Sapa dulu dengan nama. Nah, misalkan kita nyebut halo, misalkan Mbak Dia, kalau tidak menyebut nama, itu kan orang akan cuek. Nah, itu kuncinya itu harus nyebut nama dulu. Yang kedua, ingatkan promo yang ada. Nah, contohnya itu promo yang ada, misalkan gini. Ini ya, sebentar. Promo yang ada, misalkan gini. Halo Mbak, ini ya saya itu punya produk ini, tetapi tidak langsung dari menyebutkan produknya dulu. Kita itu harus akrab dulu. Kalau tidak akrab kan akan sulit promonya. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, gunakan Japri workshop. Nah, kalau kita tidak menggunakan Japri, kalau langsung telepon kan tidak diangkat. Nah, kita harus ngechat dulu. Ngechatnya dulu itu jangan ucapkan dengan salam. Kita kan tidak tahu itu agamanya itu Islam atau Kristen. Nah,
lebih baik mengucapkannya itu pakai selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Yang keempat, jeda waktu. Diberi waktu, jangan sampai misalkan kita sudah ngechat jam 7:30, nanti kok tidak dibalas. Jam 9 ngechat lagi. Lah itu jangan, diberi jarak waktu sampai pukul jam 1 atau nanti jam 5 sore. Yang keempat adalah gunakan teknik closing. Nah, itu bagaimana caranya menggunakan teknik closing? Nah, itu caranya itu ada beberapa ini ya. Ingin menggunakan, misalkan gini, rencananya ingin beli 1 atau 2, itu teknik closing. Nah, itu jangan menggunakan istilah gini. Mas mau beli atau tidak? Nah, pasti kan jawabannya tidak. Nah, kalau kita memilih itu harus gini. Mas jadi beli ya, beli 1 atau 2. Pasti jawabannya ya, saya beli. Kalau kita mengucapkannya ya atau tidak, pasti jawabannya tidak. Gitu, Mbak. Saya. Oke, berarti itu tadi yang disebutkan Mbak Dini itu yang memang sudah dialami ya, maksudnya sudah dicoba gitu ya, sudah diterapkan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dini. Iya, sama-sama. Lanjut lagi ke sharingnya Mbak Latifah. Oke. Assalamualaikum Mbak Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Mbak Deon. Alhamdulillah sehat. Oke, kita mau dengar sharing-sharingnya nih dari Mbak Latifah. Oke, nah Mbak Latifah kan sering desain-desain pakai aplikasi Pixlab nih. Nah, Yeah. Kenapa sih memilih desain dengan aplikasi Pixlab? Ya, kenapa saya memilih desain di aplikasi Pixel Lab itu? Yang pertama, karena aplikasi Pixel Lab itu kalau misalnya kita lagi susah jaringan itu ya, Pixel Lab itu masih aman gitu. Karena saya pernah kan desain pakai aplikasi yang lain gitu kan, suka lemot gitu, mau masuknya masih loading ya? lama, iya gitu. Nah kalau Pixel Lab ini jaringan susah gitu, masih aman dia. Jadi nggak perlu yang sinyalnya bagus gitu, nggak lancar gitu. Itu masih bisa di Pixel Lab, aman gitu. Berarti terus kalau misalnya off kuota masih bisa nggak tuh, Mbak Latifah? Kalau nggak pakai kuota? Saya belum pernah coba sih kalau off kuota. Tapi kalau desainnya sih masih bisa. Kalau nge-save-nya belum tahu ya. Kalau nge-save-nya, kalau desainnya masih bisa. Kalau nge-save-nya belum pernah coba saya. Kalau nggak pakai kuota. Ya berarti kelebihannya kalaupun jaringannya nggak stabil, dia masih bisa kita gunakan ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Latifah. Ya, sama-sama. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah nih teman-teman di tempat saya hujan. Ada rezeki turun. Oke, kita lanjut ke Mbak Elia. Assalamualaikum Mbak Elia. Waalaikumsalam Mbak. Oke, alhamdulillah. Kabarnya bagaimana nih Mbak? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya, harus baik, harus sehat. Oke, kita mau dengar sharingnya dari Mbak Eli. Nah, wah, Masya Allah nih, tentang marketing langit. Apa sih, penasaran deh, apa sih marketing langit itu Mbak Elia? Menurut Mbak Elia? Marketing langit adalah ikhtiar atau fokus kita melalui pendekatan spiritual atau lebih tepatnya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Berarti caranya tuh gimana tuh Mbak
marketing live karena kan apa ya, beda ya kalau antar manusia kan kita bisa minta ada cepat responnya. Nah kan ini kan kita sama sang pencipta, berarti itu apa ikhtiarnya tuh bagaimana tuh? Nah, untuk pendekatannya kita bisa sholatnya tepat waktu, bisa setelah sholat kita ngaji, setelah ngaji kita bisa baca selawat, baca istighfar. Bolehlah setiap hari kita sedekah dengan rutin, bisa baik dengan tetangga juga, atau sama-sama owner juga, sama-sama agen juga, itu juga termasuk dalam pendekatan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena itu semua juga ibadah, salah satu dari ibadah. Berarti nilai plusnya kita dekat sama sang pencipta, kita juga bonusnya adalah ya marketing langitnya itu ya, berarti Mbak Elia ya. Oh iya, ada yang sinyalnya susah masuk, ya mungkin karena jaringannya ya, jadi boleh bersabar, tidak apa-apa, masih ditunggu kok kalau ada yang mau join ya. Ya, terima kasih Mbak Elia. Sama-sama. Oke. Nah, tadi ada yang keskip kan tuh agendanya, yaitu sambutan dari Mbak Indri. Monggo Mbak Indri. Jaringannya stabil. Ya, Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Indri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Sepatah dua patah dari dari Mbak Indri. Oke, silakan Mbak Indri. Saya mau ngomong apa ya? Cerita aja Mbak Indri, cerita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Walaupun siang harus tetap selamat pagi ya. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya. Pada kenal nih sama saya? Atau baru pertama kali? Boleh di chat, boleh di chat. Paling saya mau infokan bahwa Zoom minar kita ini yang perdana ya Mbak. Gimana ya Mbak moderator? Betul, Alhamdulillah Mbak Indri yang pertama ini kita. Dan narasumbernya juga wanita-wanita hebat, semua dari member Ikhlas Academy. Udah pada kenal ya tadi ya sama membernya ya. Alhamdulillah. Masing-masing pada dengan ilmunya masing-masing. Ada yang bagian desain, ada yang bagian marketing, sama ada satu lagi tadi. Mbak Dini bagian apa? Follow up ya? Follow up. Pokoknya gitu, insya Allah nanti kalau misalkan ini lancar, nanti kita bikin lagi acara. Pokoknya teman-teman yang lain yang semua ada di Ikhlas itu nanti siap-siap untuk jadi narasumber berikutnya ya. Harus siap. Mbak Dewa nanti jadi narasumber, nggak jadi moderator lagi. Siap. Ya pokoknya gitu aja. Mudah-mudahan seminar kita lancar. Semua ini yang perdana. Jadi kita sharing-sharing santai aja ya. Betul. Paling itu aja sih. Saya nggak ada menyampaikan apa-apa. Yang penting semangat untuk semuanya. Oke. Terima kasih Mbak Indri. Sama. Kita lanjut lagi sharing berikutnya. Oke. Teman-teman maaf ya kalau misalnya ada suara-suara ini, soalnya lagi hujan di sini. Supaya tetap jelas suara saya. Oke, kita lanjut. Sharing berikutnya. Oh, suaranya nggak muncul. Suara siapa? Suara saya nggak muncul. Boleh komentar kalau misalnya suara saya hilang-hilangan, suaranya putus-putus ya. Oke, kita lanjut sharing berikutnya dari Mbak. Udah. Wah, alhamdulillah suaranya jelas. Terima kasih komentarnya.
Nah, kita sharing lagi ya. Iya, Mbak. Oke. Nah, apa sih rahasianya sebegitu mudah mendesain dengan Pixlab? Mbak. Kalau rahasianya ya yang pertama kita harus kenal dulu tools-toolsnya yang di Pixlab itu ya. Karena tools-toolsnya di Pixlab itu kan banyak sekali ya, seperti Draw, Shape, terus Desire itu. Nah, kita harus kenal dulu tools-toolsnya itu buat apa aja. Ya, berarti kita sebelum menerapkan atau mencoba aplikasinya, berarti kita kenal dulu toolsnya ya. Saya itu kenal Pixlab itu sebenarnya ya dari ADK ini kan. Saya waktu join itu dapat bonus itu kan aplikasi Pixlab tuh. Awalnya saya pikir ini aplikasi buat apa, kan belum kenal ya. Apa terus ini khususnya buat apa, ini saya belum kenal. Nah, dari situ karena saya penasaran, saya lalu cari-cari kelas desain gitu, kelas desain yang pakai aplikasi Pixlab. Saya cari di Facebook, terus saya ikutan. Waktu itu sih saya ketemunya yang tapi yang masih di bawah 50.000. Alhamdulillah dari situ saya bisa kenal lah sama ini, belajar pakai tools-toolsnya gitu. Saya senang lah sama aplikasi Pixlab itu menurut saya. Ya, dari banyak aplikasi ya. Iya, banyak tools-toolsnya yang ajaib. Ajaib. Iya, kalau Pixlab itu kalau kita udah kenal ya Mbak, kayak aplikasi tools yang namanya itu Bezier. Kita bisa buat bentuk-bentuk yang kita mau. Kita mau bikin bentuk apel gitu, itu bisa, atau bentuk kayak gelombang atau perahu. Pokoknya kita bikin misalnya contoh flat ilustrasi ya, kayak gitu. Kayak toolsnya yang Bezier itu. Kita udah berarti kira-kira mau bikin apa aja bisa ya pakai Pixlab ya. Iya. Tinggal kita kenal-kenal sama toolsnya, terus ya pelan-pelan ya kita apa sih toolsnya itu buat apa kayak gitu ya. Terima kasih Mbak Latifah. Sama-sama. Lanjut lagi ke Mbak ini nih. Kita dengar lagi sharingnya nih. Sharingnya dari Mbak ini. Nah, Canva. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dengan aplikasi Canva? Mbak. Di aplikasi Canva banyak itu ya, misalkan guru juga bisa dipakai untuk bikin flyer undangan juga sekarang menggunakan pakai Canva, desain produk, terus misalkan kita bikin logo buat foto profil ya, foto profil di WA atau di Facebook, lebih mudah juga sekarang menggunakan pakai aplikasi Canva. Untuk pengajar kan juga misalkan kayak yang TK PAUD sekarang juga membutuhkan itu buat misalkan ini loh desain gambar anak-anak gitu kan ya, buat memamerkan ke wali murid, apalagi musim pandemi kemarin itu kan semuanya harus serba digital, kita harus melek digitalisasi. Harus bisa belajar. Iya benar banget. Terus apa lagi ya? Saya sendiri juga ngerasain ya kalau bisa itu ya buat pasti saya tenaga pendidik emang Canva ini tuh soalnya bisa membantu banget gitu ya. Iya betul. Terus juga dia banyak apa sih size-nya ya, kalau misalnya buat kita mau bikin poster atau kita mau bikin logo, semua
sudah ada di Canva. Kayak misalkan bikin banner sekarang juga bisa pakai Canva. Banner buat spanduk itu kan. Jadi kita nggak usah bingung bayar orang, kita bisa desain sendiri. Lebih murah. Iya. Pokoknya emang harus kitanya banyak-banyak coba ya, dan ini ya. Seperti ya. Oke. Terima kasih Mbak Dini. Sama. Selanjutnya ya Mbak Dini. Boleh audionya di unmute. Jangan tidur Mbak Dini. Oke. Kita dengar sharing lagi nih dari Mbak Dini. Nah, tadi tentang follow up dan caranya. Sekarang apa sih rahasianya nih agar selalu berhasil closing? Nah, caranya itu yang pertama, kuasailah percakapan. Nah, artinya itu bahasa yang mudah dimengerti, jangan bertele-tele, membuat bingung calon pembeli. Contoh, kita berbicara apa adanya. Yang kedua, berikan pujian kepada calon pembeli pada setiap pertanyaan. Maksudnya, ketika calon pembeli bertanya, berilah pujian sehingga mereka senang dan merasa dihargai. Untuk itu, penting sekali untuk memuji setiap pembeli. Contohnya, ada orang bertanya, kita hargai, kita jawab yang sopan dan diberi pujian, pilihan kakak yang tepat. Jadi jangan dicuek ketika ada orang bertanya, itu jangan dicuek, tetap kita harus jawab. Misalkan jawabannya itu kurang mengenakan, ya kita berbanyaklah bersabar. Bersabar itu penting, itu menurut saya. Yang ketiga, jangan pernah memberi pertanyaan dua arah kebalikan. Ya tadi yang saya jelaskan, jangan bertanya dua arah, misalkan Kak jadi beli atau tidak. Ya pasti jawabannya tidak. Seperti anak TK kalau ditanya sudah mengerjakan PR, kan ada yang jawabannya sudah atau belum, ya pasti jawabannya belum. Contoh lagi, misalkan sudah makan atau belum, nah pasti jawabannya anak kecil kan jawabannya belum. Sama dengan anak dewasa. Nah, dewasa itu jangan diberi pertanyaan juga begitu. Kak jadi beli atau tidak? Ya, pasti jawabannya tidak. Itu pengalaman saya. Kesannya kayak nodong ya Mbak ya? Ya. Yang keempat, merasa butuh dengan produk kita. Maksudnya itu jangan sampai kita salah target konsumsi. Konsumen. Contohnya seperti ini. Ya. Kita kan pernah kan kita menawarkan ya orang yang biasa, maksudnya itu tidak dengan sama-sama berbisnis lah, itu juga akan sulit closing. Jadi kita harus memilih, pintar-pintar memilih ya. Tetapi ada juga yang mau belajar, tetapi kalau untuk closing itu lebih baik sama-sama berbisnis daripada tidak, itu menurut saya. Yang kelima, berikan hadiah sangat menarik. Contoh ya, sudah closing, Anda bisa memberikan hadiah. Untuk pemberian selanjutnya akan saya beri tambahan belajar. Misalkan gini, ketika kita promosi, lah promosi itu lebih baik diimping-impingi. Biasanya itu orang-orang itu suka diimping-impingi daripada tidak. Contoh saya kalau promosikan gini imping-impingnya. Ini ada hadiah untuk ini Master Pro, lah semuanya berbondong-bondong. Lah itu yang saya alami itu. Yang kelima, tadi sudah kelima, sekarang keenam.
Keenam itu gunakan teknik jika atau maka. Contoh, jika kakak tidak membeli sekarang, kemungkinan 2 hari lagi harga akan naik. Lah beri kalimat jika. Jika itu untuk menunjukkan ketegasan daripada tidak diberi kalimat awalan jika. Itu menurut saya. Yang ketujuh, harus kita yang mengakhiri percakapan. Ya, jangan sampai pembelinya yang mengakhiri. Kita harus yang mengakhiri. Nah, caranya bagaimana mengakhiri kalimat itu? Itu mulai dari awal tadi, rayu merayu. Nah, itu disondong terus nanti lama-lama kan dia kan masih tergugah, masih ngecat gak mungkin kan tidak. Nah, itu jangan diberi bernafas. Terus sampai nanti kita yang mengakhiri. Jangan pembelinya yang mengakhiri. Yang ke-8, buat produk terbatas. Buatlah seolah-olah produk ada diskon terbatas. Contoh, harga diskon produk terbatas sampai hari ini atau besok. Itu juga penting diberi seolah-olah produk itu ada diskonnya. Orang berminat kan mesti inting-intingnya kan pakai diskon. Padahal harganya itu ya harganya segitu saja. Itu untuk menunjukkan apa itu kita benar-benar ada diskon. Padahal dari nyata kan tidak pakai diskon. Harganya kan tetap itu. Tetapi saya tidak tahu ya, menurut itu dosa atau tidak ya. Nanti saya mau bertanya dengan Mbak Elia. Itu secara apa itu? Secara kita kan secara apa itu? Berarti ada sambungannya ya, ada hubungannya. Tapi kok saya agak kurang apa ya, kurang serg dengan istilah seolah-olah itu. Tetapi kalau menurut pengalaman saya diberi itu kok pada tertarik. Tapi ya kita kembali lagi itu dosa atau tidak. Tolong dijelaskan ya Mbak Elia. Yang ke-9, gunakan menarik calon pembeli untuk membeli produk. Nah, ini juga sangat penting. Contoh, promo diskon setiap 3 bulan sekali karena ini mengundang daya tarik konsumen untuk membeli. Itu yang saya sampaikan. Jadi intinya itu kita harus apa tadi? Harus akrab dulu dengan calon pembeli supaya kita lebih mudah merayu menuju closing. Tanpa kita akrab tidak akan bisa. Jadi jangan diam di tempat saja. Ya, harus kita itu bergerak lah, istilahnya bergerak. Misalkan punya kontak 2000 ya, kalau bisa di-chat semuanya. Itu. Ikhtiarnya ya. Kita buka kelas kan isinya full 257. Nah, misalkan full di kelas itu ya dicek semuanya. Jadi kita itu jangan berdiam di tempat. Jarang ada orang itu menghampiri kita. Pasti kita yang menjemputnya. Nah, saya itu pengalaman pertama kali bisa closing itu bersama itu Mbak Yuni. Mbak Yuni itu pinter istilah closing itu. Jadi saya belajar dari situ dan belajar juga dari Mbak Indri. Saya baca-baca kalau setiap mengadakan proyek itu kan juga saya baca. Nah, saya itu kan berduet dengan siapa itu Mbak Yuni. Mbak Yuni itu juga pintar masalah closing. Sudah Mbak. Terima kasih. Allah. Banyak ya ternyata rahasianya tuh. Bisa deh nanti kita praktekin sama-sama ya teman-teman ya. Jadi iya ya. Wah, Masya Allah. Boleh deh ntar colek-colek Mbak Dini ya. Ya. PR tadi ya untuk Mbak Elia minta penjelasan tadi nomor 8.
Oke, sip. berdosa Nanti, atau tidak. nanti Mbak Elia bantu untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Mbak Dini. Ya, sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau infokan tentang challenge nih, teman-teman. Oke, ini ada syarat dan ketentuannya. Oke, mengikuti challenge Zoom Minat. Itu satu, teman-teman membuat kesimpulan yang bisa diambil dari semua sharing para nasum. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman membuat pesan-kesan untuk masing-masing narasumber. Nah, itu dia ya. Jadi jangan kalau yang mau ikutan challenge, jangan sampai live dulu. Jadi kalau bisa sampai akhir acara tetap ikut, tetap join. Oke deh. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke sharing berikutnya. Ke Mbak Elia. Kita dengar sharing lagi tentang marketing langit. Masih penasaran saya juga tentang marketing langit. Oke, marketing langit. Nih, apa hubungannya marketing bumi dan marketing langit? Monggo Mbak. Nah, sebenarnya gini ya Mbak ya. Marketing bumi itu adalah strategi atau jualan yang kita lakukan, yang kita usahakan saat ini, seperti strategi jualan di Instagram, di WhatsApp, atau di Facebook. Semua itu memang termasuk dalam lingkup marketing langit. Nah, terus apa hubungannya dengan marketing langit? Sebenarnya tidak ada hubungannya ya teman-teman. Marketing langit dan bumi itu jauh banget. Karena marketing langit sendiri itu tujuannya hanya untuk mengharap ridho Allah saja. Sedangkan marketing bumi itu strategi yang memang kita pelajari saat ini, strategi yang memang kita jalankan saat ini dari WhatsApp, WA, atau ada lagi seperti ilmu-ilmu jualan seperti copywriting, cover selling, dan cross selling itu termasuk dalam marketing bumi seperti itu. Jadi memang ada perbedaan ya Mbak antara marketing bumi dan marketing langit. Perbedaan berarti nggak ada persamaannya ya, atau apa sih kaitannya? Mungkin lebih tepatnya itu teman-teman bisa menggunakan keduanya agar lebih maksimal ya. Karena kalau hanya teman-teman mengandalkan marketing bumi saja, tapi sudah melakukan berbagai caranya, tapi tetap saja tidak closing-closing. Nah, ini menjadi faktor ya teman-teman, bisa mungkin saja teman-teman tidak mendekatkan diri kepada Allah atau minta ridhonya. Kalau semisal kita sudah minta ridho, mau teman-teman jadi miliarder, mau teman-teman closing setiap hari 100 piece, insya Allah sangat dimudahkan. Jadi teman-teman harus diimbangi lah. Kita ketuk dulu sang pemilik segalanya, baru kita gunakan marketingnya seperti itu. Jadi itu lebih mudah dan lebih seimbang. Jadi tidak berat sebelah, jadi enak seperti itu. Oke, berarti kita utamakan dulu marketing langitnya ya, baru ketika kita sudah dekat dengan marketing langitnya atau kita sering, kemudian bisa mudah untuk insya Allah ke marketing buminya ya, diperlancar ya. Oke Mbak Elia, terima kasih. Sama-sama. Ada tambahan lagi tadi untuk challenge-nya, teman-teman menggunakan video sendiri ya untuk membuat challenge-nya nanti. Tadi membuat pesan-pesan masing-masing para nasum. Kemudian yang kedua meringkas dari kesimpulan dari para nasum yang sudah sharing. Oke. Ada yang ngantuk nggak nih? Maaf ya kalau ada backsound-backsoundnya nih yang jadi rame di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang ngantuk bilang ya, supaya nanti kita speaking sedikit-sedikit. Kita lanjut sharing lagi yang terakhir nih. Kita mau
Gini. Jadi ini. Ini lagi makan nih kayaknya. Kenapa Mbak Indri? Lagi makan nih. Oke. Aduh, ada yang baterainya tinggal 15%. Boleh sambil di charger kalau boleh. Supaya masih berlanjut nih sampai terakhir. Nah, supaya bisa ikutan challenge-nya. Sekarang jam berapa, Mbak? Sekarang itu jam 2:15. Nah, oke deh. Oh, ada yang mau pulang, baik. Ya, oh, sinyalnya ya emang kalau udah masalah sinyal memang kita tidak bisa ini lagi ya teman-teman, tidak bisa berpuasa kalau udah sinyal. Oke, kita dengar lagi tadi sharingnya dari Mbak ini, yaitu apa sih pesan untuk pebisnis yang sekarang mau itu yang masih memulai, dia udah lama dalam melakukan follow up. Apa pesan untuk bisnis dalam melakukan follow up? Pesan dari kami, jangan pantang menyerah. Ya, itu kuncinya, jangan pantang menyerah. Harus semangat, itu kuncinya. Yang kedua, jika ingin bisnis lebih maju, kita harus berpikir positif. Positif itu penting sekali. Banyak yang berpikir negatif, itu tidak boleh dilakukan. Harus positif, itu penting, positif. Pantang menyerah, berpikir positif. Yang kedua, yang ketiga, tidak ragu-ragu. Kebanyakan kan orang itu ragu-ragu. Mau melakukan ini kok gini, pemikirannya itu hilangkan seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya, berpikir tadi negatif juga tidak boleh, dan tidak ragu-ragu. Yang keempat, jangan malu bertanya. Nah, ini kebanyakan teman-teman itu malu bertanya, sesat di jalan. Itu ya. Kita harus berani bertanya di hadapan para calon pembeli. Nah, kebanyakan kan orang itu tidak enak hati. Saya malu bertanya, cet ini. Nah, itu juga saya berawal belajar dari Mbak Yuni. Mbak Yuni aslinya itu. Aslinya saya itu orangnya pemalu. Kalau saya disuruh cet itu malu. Nah, saya mulai belajar di situ. Aslinya dari Mbak Yuni. Pemberani, akhirnya kan pemberani, Mbak ayo ini. Akhirnya saya berani ngechat sampai satu kontak saya chat semuanya. Pengalaman saya. Nah, yang terakhir tadi, perasaan tidak enak itu dibuang jauh-jauh. Jangan sampai mempunyai perasaan sungkan atau apa, itu pasti gagal closing. Jadi penting kalau ingin closing, buang perasaan tidak enak. Itu sudah cukup, Mbak. Berarti tadi apa namanya, hilangkan rasa tidak enak ya. Ya. Terus berpikir positif, itu benar banget, harus berpikir positif. Apapun positif, ya, apapun mau itu, kita bisnis atau kita apapun, pokoknya memang harus. Dan satu lagi, setiap ngechat bacakan basmalah. Ya, basmalah. Doakan ya, berarti ya. Ngechat satu kontak, yuk ucapkan basmalah dan sholawatin. Itu juga penting sekali. Marketing langitnya nih berarti nih. Ya. Benar, marketing langitnya berhubungan banget. Oke, makasih Mbak Dini. Sama-sama. Nah, kalau ada yang mau ditanya tentang syarat dan ketentuan challenge, boleh nanti ditanya ya di kolom chat. Pokoknya nanti teman-teman nih yang sudah join dari awal sampai nanti akhir, teman-teman buat kesimpulan dari para nasum, buat pesan dan kesan dari masing-masing para nasum, pakai video teman-teman sendiri ya.
Nah, nanti digunakan pakai template-nya dari adik. Oke, kita lanjut lagi tadi tentang follow up dari Mbak ini. Kita lanjut sharing lagi dari Mbak Nini. Oke. Canva. Pasti di sini juga ada yang pakai Canva. Kita lanjut. Oke. Apa sih pesan untuk audiens dalam mendesain? Monggo Mbak. Ya, pesan dari saya, jangan bilang nggak bisa dulu. Kita harus mencoba dulu. Apalagi menurut saya aplikasi Canva itu sangat mudah ya. Meskipun nggak lihat fitur, sebenarnya bisa kita pelajari sendiri, kita otak-atik sendiri. Sudah ada pilihannya kan ya, kita mau bikin yang flyer yang seperti apa, ukuran yang mana, sebenarnya sudah ada di situ. Kita tinggal edit-edit dikit saja sudah jadi sebenarnya. Kayak mau background yang apa, sudah ada. Template-template yang mana juga pilihan template-nya juga sudah banyak di Canva. Tinggal milih. Jadi jangan bilang saya nggak bisa, saya gaptek. Karena nggak ada kata gaptek. Kalau kita mau belajar, insya Allah. Kita harus berubah atau kita akan punah karena sekarang zaman digitalisasi, semua ya serba digital ya. Kita harus mau nggak mau juga kita harus belajar. Seperti itu. Sebelum bisa ini kan awal banget bisa kita cari referensinya ya. Suaranya kurang jelas. Kurang kedengeran Mbak Deon. Ya. Hujannya agak deras, jadi di sini suaranya sekali. Kita lanjut lagi, Mbak Eli. Iya, mohon maaf ya. Apa sih namanya? Karena hujan juga di sini, jadi suara saya sama hujan, jadi ketimpa ya sepertinya ya. Ya. Sekarang kedengaran. Iya, karena kan pas banget di atas gitu, jadi belum benar-benar hujan. Kita lanjutkan Mbak Elia sharingnya. Nah, nih Mbak Elia, apa pesan untuk audiens dalam penerapan marketing langit? Monggo Mbak. Mbak, mohon maaf, nggak jelas. Suaranya ya? Jelas lagi. Oke. Apa pesan untuk para audiens dalam menerapkan marketing langit? Nah, untuk teman-teman semuanya, saya harap ya yang biasanya sudah melakukan berbagai strategi jualan, tapi tidak closing-closing. Nah, saya harap teman-teman harus dan wajib banget menerapkan marketing langit. Yang pertama, teman-teman harus sholatnya tepat waktu, yang biasanya setelah azan masih tiduran, bergegas untuk sholat, untuk mengaji, mungkin ya tidak mudah. Tapi karakter itu bisa dibentuk dengan pembiasaan setiap hari dan nanti akan menjadi sebuah karakter. Dan setelah itu, teman-teman juga semangat juga jualannya. Jangan lupa ahlaknya dipakai karena ahlak juga termasuk dalam marketing langit yang dulunya itu diteladani langsung oleh Rasulullah. Beliau juga menerapkan tentang akhlak sehingga beliau bisa dikatakan kalau istilah sekarang itu bisa dikatakan the real sultan. Jadi teman-teman ibadahnya dikuatkan, semangatnya jualannya juga, terus akhlaknya bagaimana teman-teman itu melayani customer. Jangan baper customer nanya sedikit gara-gara gak beli, teman-teman buat status lah ini itulah, jangan seperti itu ya teman-teman. Karena itu tidak baik juga. Nanti itu sudah menjadi mindset mereka bahwa teman-teman ini tidak baik akhlaknya, tidak pelayannya juga kurang bagus seperti itu ya, Pak. Terima kasih. Oke, berarti memang ya kalau kita mau sesuatu berarti memang harus kita
bertahap ya, dan itu sih namanya kebiasaan lah, dari semua pembiasaan ya, yang baik-baik. Insya Allah kalau kita lakukan yang baik-baik akan berimbas juga yang baik-baik untuk kita ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama. Masih nggak jelas suara saya. Kalau nggak jelas suaranya. Oke, kalau yang lain dengar suara saya gimana? Jelas atau enggak? Ini ya sama hujan di sini. Sama-sama hujan suaranya. Putus nih, sana Mbak Dean putus-putus. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, kalau putus-putus kayaknya nih jarinya. Mbak Latifah dengar suara saya? Iya, Mbak. Dengar suara saya? Nggak jelas suaranya. Nggak jelas. Ada suara hujan ini. Sudah jelas suara saya? Ya, lumayan. Oke, baik-baik. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sharingnya dari Mbak Latifah. Yaitu sama nih. Apa sih pesan untuk pebisnis atau semua kalangan tentang sebuah desain? Monggo, Mbak. Pesannya untuk para pebisnis, pedesain atau semua kalangan ya. Kalau kita mau mencoba berbisnis di bidang desain itu yang pertama kita harus mengasah skill ya, mengasah skillnya di bidang desain. Jadi bisa yang pertama itu kita ikut seperti pelatihan-pelatihan gitu atau kelas-kelas editing gitu ya. Jadi kita bisa tahu misalnya kita mau pakai aplikasi Pixel Lab, nah kita ikut kelas-kelas desain yang menggunakan aplikasi Pixel Lab. Jadi di situ kita bisa tahu tools-toolsnya di Pixel Lab itu digunakan untuk apa aja gitu. Terus dari situ kita bisa terus mengasah skill kita, terus berlatih gitu. Terus jangan takut untuk mencoba ya, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut misalnya desain saya jelek gitu, jangan ada perasaan minder ya. Semua di dalam bisnis itu pasti pernah gagal, pasti pernah down kan, namanya kita semua kan dari nol. Saya juga awalnya juga nggak tahu apa-apa kan ya, terus saya belajar mengikuti kelas-kelas desain seperti itu, jadi saya bisa kenal, bisa tahu aplikasi Pixel Lab itu. Saya juga masih proses belajar juga kok, belum ahli juga saya di Pixel Lab ini, masih sama-sama belajar. Intinya itu, pokoknya kita jangan takut, jangan malu untuk mencoba gitu. Kita harus berani untuk mencoba. Gimana pun hasilnya, yang penting kita udah mencoba. Kalau misalnya masih kurang bagus, nanti dilatih lagi sampai kita sendiri itu bisa merasa puas gitu sama hasil kita. Kalau saya ya, kalau saya ngedesain itu misalnya mau buat apa gitu, belum mantep di hati saya, belum mantep itu saya bikin lagi, saya ulang lagi, pokoknya sampai saya sendiri itu puas gitu. Menurut saya udah bagus gitu, baru saya iniin misalnya untuk pesanan customer ya, nah itu pokoknya saya bikin sampai saya puas, sampai menurut saya bagus, baru saya kasih ke customer saya gitu.
Berarti intinya latihan terus ya Mbak Latifah ya. Latihan terus, coba terus, nggak boleh langsung puas ya. Misalnya, udah nih bagus nih, berarti harus lebih lagi ya berarti ya. Namanya ilmu desain kan itu Betul. nggak ada matinya kan Mbak, masih Betul. banyak di luar sana, masih ada ilmu. Iya benar. Kalau saya pribadi sih kadang kalau misalnya desain nih ya, apa pribadi, kalau misalnya lihat ada nih flyer kayak gini, kadang suka pikiran ini bikinnya gimana sih gitu kan. Pernah nggak sih teman-teman mikir ini bikinnya pakai apa, ini kayak gimana kok bisa kayak gini gitu kan ya. Itu cari tahu gimana caranya, pokoknya harus cari tahu sampai akhirnya pakai ini ternyata gitu kan. Akhirnya coba-coba ya, sebenarnya yang ngulik-ngulik ya Mbak ya, pinter-pinter ngulik-ngulik. Seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Latifah. Alhamdulillah suaranya sudah normal ya. Iya. Di sini hujannya sudah agak reda. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya membacakan challenge lagi nih teman-teman. Oke. Nah, tadi iya benar, faktor cuaca betul. Nah, syarat dan ketentuan dari challenge Zoom ini. Kesimpulan yang bisa diambil dari semua sharing nasum, kemudian kesan-kesan untuk masing-masing nasum itu menggunakan rekaman video pribadi itu nilai plus ya teman-teman ya. Kemudian kriteria penilaiannya nih, wajib menggunakan template dari Academy Production. Nah, kemudian wajib menggunakan logo Academy di sepanjang video. Ketiga, wajib menyertakan nama kreator di sepanjang video. Kemudian yang keempat, sertakan hashtag. Nah, nanti untuk info lengkapnya nanti kami akan share lagi di grup ya teman-teman. Sip. Oke, nanti akan di-share. Di sini udah lagi. Oke. Jangan terganggu ya. Yang belum ditanya, ada yang belum sharing? Ada yang belum sharing? Udah semua ya? Para nasum ya? Udah? Ya, sekarang dikasih kesempatan nih, masih ada waktu. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh ya? Fitur live-nya boleh digunakan. Kan videonya sudah boleh. Ya, suaranya. Saya jadi nggak enak kalau terganggu kayak gini. Ya, berarti kita buka sesi tanya jawab ya Mbak? Ya, betul. Yuk, siapa buka berapa orang dulu nih? 5 orang? 5 orang dulu boleh. Kita buka pertanyaan untuk boleh. 5 orang. Mau di chat, kalau mau di chat boleh, mau langsung boleh, silakan. Saya Mbak, kalau saya Mbak berarti nanti spotlight ya. Ayo, jarang-jarang nih bisa nanya sama para nasum. Untuk mau nanya sama Mbak Indri juga boleh ya Mbak Indri ya? Boleh. Tuh, boleh, ayo teman-teman silakan. Tanya Mbak, boleh? Aduh. Ada pertanyaan nih dari Mas Ahmad Mirjan. Ya. Oh. Pertanyaan buat Mbak Nini ya, berarti ya.
ilmu cara membuat logo gimana Mbak? Mbak Nini boleh silakan dijawab. Cara membuat logo. Untuk cara membuat logo, kita bisa langsung masuk ke Canva-nya. Nanti ada yang langsung pilihan logo, bisa di situ ada pilihan logo. Kalau enggak masuk ke elemen, kita klik logo, nanti sudah bisa muncul logo-logonya. Jadi kita nggak usah bingung cara bikin logonya. Nanti di situ sudah ada, kita nanti milih, tinggal kita edit-edit, dikasih namanya, terus apa nama itunya apa namanya? Kita mau bikin apa kata-katanya ya? Paham nggak ya? Kata kuncinya berarti ya, kata kunci yang Mbak Ninik ya. Ada kata Iya, kuncinya. langsung dia urutan yang kayak kiriman Instagram. Terus kan ada yang langsung logo, klik di situ bisa. Kemudian misalkan kita ke elemen terus kita pencarian, di kolom pencarian kita klik logo juga, itu di situ nanti akan muncul. Itu cara paling gampang, paling simpel. Berarti di aplikasi Canva kita tinggal edit aja ya, berarti udah ada ya Mbak ya? Iya, sudah ada, kita tinggal milih di situ aja kalau pengen instan. Oke. Sudah terjawab ya Mas Ahmad Mirjan. Kalau video pendek kayaknya, kalau video saya lebih ke KineMaster ya daripada Canva. Canva bisa, kalau video pendek bisa pakai Canva, Pak. Pertanyaan dari Mbak Suminah ya. Edit video bisa tidak sih pakai Pixellab? Saya tidak pernah edit di Pixellab. Pixellab siapa Pixellab. Mbak Mbak Latifah. Oke. Terima kasih Mbak Nini. Ya, sama-sama. Kita lanjut sama Mbak Latifah. Bisa nggak sih edit video pakai aplikasi Pixel? Edit video pakai Pixellab ya? Saya belum pernah kalau video ya, kurang paham juga saya. Sepertinya sih nggak bisa ya. Setahu saya juga Pixellab itu untuk gambar. Iya, setahu saya juga cuma untuk gambar, untuk edit-edit flyer, banner seperti itu sih kalau menurut saya. Tahu saya juga. Nah, Mas Ahmad kan katanya kalau di video. Iya, Mbak. Kata Mas Ahmad Mirjan kemarin saya pakai Pixellab bisa katanya. Ayo, boleh Mas sharing Mas? Mas Ahmad Mirjan. Iya, boleh nih Mas Ahmad. Biar tahu nih semua ilmu-ilmunya, kita jadi belajar juga ya. Iya, bantu sharing-sharingnya. Oh, di sini katanya Pixellab juga untuk mentahan. Iya, betul. Bisa bikin template. Apa sih elemen-elemennya ya? Bisa kita bikin sendiri. Oke, Mas Ahmad mau kasih tambahan nih. Coba katanya gimana? Boleh Mas Ahmad mau sharing? Boleh? Ya, boleh. Boleh banget. Kami sangat senang ya. Betul. Ilmu ini. Oke, Mas Ahmad, bentar. Saya cari Mas Ahmad. On kamera tidak ya? Oh, baterainya tinggal 2%, Masya Allah. Aduh. Kapan-kapan siap ya Mas, jadi narasumber berikutnya. Tuh, wah, ilmu lagi, alhamdulillah. Nah, ada yang tanya lagi nih. Yang tanya sebentar, berarti di sini saya bantu spotlight semuanya. Karena langsung ya, jadi tinggal mau tanya enak lihatnya. Oke, bismillah dari Umi Hanifah. Bismillah Mbak mau tanya, sekarang kalau mau unduh template kok nggak langsung kesimpan di drive ya, tapi masuk ke Change. Kenapa ya? Oke, monggo siapa yang mau bantu? Mbak Indri coba. Dari mana itu? Dari Mbak Umi Hanifah. Ya, maksudnya unduh template-nya dari mana ke mana gitu? Oh iya, unduhnya dari mana Mbak Hanifah? Kalau unduhnya dari drive, mau dimasukin ke drive lagi, berarti ditambahin ke drive sendiri. Baru bisa masuk ke drive sendiri.
ke drive pribadinya. Coba Mbak Hanifa ini mundurnya dari mana? Dari area. Dari akses area, Mbak Indri. Dari akses area, berarti kan memang kalau yang di akses area itu kan memang dari Google Drive juga kan? Dari Google Drive itu kita kalau mau nambahin ke Drive sendiri itu ditambahkan ke Google Drive kita gitu loh. Nah, istilahnya ya. Jadi dibukakan template-nya mau kita tambahkan. Template yang mau kita tambahkan ke Drive, setelah itu klik titik tiganya, lalu pilih tambahkan pintasan ke Drive. Atau bisa, ya, tambahkan pintasan ke Drive. Nanti masuk ke Drive kita sendiri. Berarti ntar bisa kalau kita bikin ininya kali Mbak ya, videonya, video saat kita mengunduh template kali ya nanti ya. Pertanyaan ada yang ke skip Mbak? Iya ada yang skip. Oke. Dari Mbak Kurnia Sapitri. Mbak mau tanya, kalau kita buat logo atau yang lain untuk brand kita, untuk komersil, kita tidak boleh asal download dari internet. Gimana Kak cara membedakan bahan yang kita ambil adalah aslinya atau tidak? Jadi mau download nih, mau bikin brand, tapi kita mau download. Caranya gimana bedakan kalau gambar itu berlisensi atau tidak? Kalau mau download dari Google gitu, harus dicari yang memang komersil. Kan biasanya itu ada keterangan kan di saat kita mendownload itu ada keterangannya untuk digunakan untuk komersil atau pribadi atau gimana gitu kan. Nanti dipilih seperti itu. Kalau misalkan memang ada lisensinya, memang ada hak ciptanya, jangan jangan di download. Kadang tandanya ada watermark ya Mbak ya? Ada, biasanya. Ya. Mbak Deon suaranya hilang. Oh, hilang lagi. Oke. Saya bantuin deh. Ya Allah, mohon maaf ya. Ya, tadi dari Mbak Kurnia. Ya. Lanjut ada dari Mbak Adida. Untuk Mbak Latifah, saya mau tanya kalau mau bikin desain spanduk agar gambar tidak pecah pakai Pixel Lab, gimana caranya? Dan bagaimana cara atur ukurannya agar siap cetak dan bagaimana atur warnanya biar matching? Ya Mbak. Untuk membuat banner supaya tidak pecah ya, kita ketika nge-save itu pakai yang ultra. Jadi pilih yang ultra, kan itu ada pilihannya di situ nanti ketika kita nge-save itu. Ada yang high, ada very high. Nah, kita pilih yang paling tinggi, pilih yang ultra. Lalu untuk mengatur ukurannya, mau dibuat ukurannya berapa, jadi bisa kita tambahkan 0 gitu di belakangnya. Misalnya kita mau buat ukurannya 1400 gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita tambahkan 0 gitu di belakangnya. Jadi kan nanti dia itunya besar ya ukurannya. Jadi lebih jelas gitu, supaya lebih jelas hasilnya seperti itu. Kalau untuk warna supaya matching, usahakan untuk warna itu misalnya bisa kita buat satu jenis, misalnya misal background-nya warna biru atau warna putih.
Terus ornamen-ornamennya ada yang warna biru seperti itu ya. Nah, fontnya jangan gunakan yang warna yang bertolak belakang atau yang terlalu terang, terlalu jreng. Misalnya pakai warna merah yang jreng itu kan sangat jauh sekali gitu ya dari background-nya. Jadi gunakan aja warna yang berdekatan. Kalau saya biasanya, misalnya saya ambil satu warna gitu, satu warna hijau. Nah, kita bisa siasati misalnya tinggal kita naik turunkan aja itu jarumnya. Bisa kita geser-geser. Kalau di Pixel Lab itu kan bisa ada yang buat ngatur warna itu ya. Jadi bisa digeser-geser dia mau di hijau tua atau hijau muda gitu. Tinggal digeser-geser aja itu jarumnya, jarum warnanya. Mungkin seperti itu Mbak Indri. Ya, yang kalau dari bisa cari di Google juga deh, itu ada palet warna, biasanya dari warna biru kemana, nah bisa itu di. Iya, kalau saya biasanya seperti itu. Jadi kita bisa ngambil warna, paletnya bisa dimasukkan lalu kita ambil gitu warnanya. Di Pixel Lab bisa seperti itu, iya. Sini sayang. Sini. Pertanyaan selanjutnya boleh. Ini ada lagi. Mari tempat saya sudah azan asar. Oh, ada panjang sekali deh dari Mbak Yuni nih. Oke, suara saya sudah jelas belum ya? Sudah Mbak, sudah. Oke, baik. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan dari Mbak Yuni. Assalamualaikum Mbak cantikku. Maaf mau bertanya nih seputar ilmu marketing langit dan follow up. Gimana sih cara mengatasinya supaya kita cepat closing padahal sudah ikuti marketing langit dan buminya, udah coba follow up peserta dan bahkan peserta udah tahu tentang affiliate dan desain udah pas kan ya jadi hot market kita. Tapi kenapa peserta belum join atau belum closing? Cara finansial juga ada. Kemudian ada juga peserta pemula nih bilang kita nipu atau apalah, padahal udah jelas kita real, ada bukti transfer dan produknya. Kemudian supaya jelas order dan enggak PHP. Mohon maaf ada yang audionya. Oke. Terima kasih. Kemudian supaya jelas order dan nggak PHP nih Mbak, gimana ya supaya mereka jadi order? Soalnya ada beberapa peserta kadang udah daftar untuk order tapi beliau belum kunjung transfer. Susah juga dihubungi, menjauhkan dari PHP nih. Bagaimana Mbak supaya jelas dan pasti begitu? Baik, terima kasih Mbak. Monggo Mbak Elia, marketing langit nih sama Mbak Dini follow up. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan Mbak Yuni, ini curhat ya Mbak ya? Iya, Mbak Yuni curhat. Nah, sebenarnya untuk marketing langit, bisa lah teman-teman yang sudah jadi affiliate atau pernah ikutan Project Jutawan ya, yang biasa baca Waqiah 1 kali bisa sehari 25 kali atau 30 kali. Soalnya saya memang sering mempraktekkan hal itu ya. Ya sebenarnya tidak berat juga kalau semisal kita setiap waktu sholat ambil 10, kalau sudah 5 waktu otomatis kan udah 50. Kalau sudah sering ngafalin juga, insya Allah cepat ya teman-teman. Nah terus, kok teman-teman ya Mbak Yuni, dan agar tidak kena PHP juga, mungkin dari awal sudah teman-temannya atau calon customer-nya itu bisa ada pendekatan ya, bisa ditanyain kurangnya apa, terus apanya yang mau dibantu. Sebenarnya hal itu yang juga saya sering lakukan ya. Untuk awal-awal materi yang biasa diberikan itu sudah ada pendekatan dari sana. Jadi nanti customer itu juga sungkan ya kalau menolak ajakan kita itu kadang sungkan banget kalau sudah ada pendekatan seperti itu. Sudah membantu juga. Padahal Mbak Yuni sendiri sudah melakukan marketing langitnya ya.
tinggal marketing boomingnya juga, tapi pesertanya pada jarang transfer juga. Mbak Yuni jangan patah semangat, harus bilang, ya Kak saya doakan semoga bulan depan bisa ikutan juga. Mungkin waktu itu uangnya beliau juga tidak cukup juga, mungkin dikarenakan buat beli suatu kebutuhan yang memang lebih butuh dari produk yang Mbak Yuni tawarkan. Kalau kurang jelas bisa bahkan udah deket Mbak. Apa tadi pertanyaannya? Bentar. Nah, kalau udah deket banget tapi pesertanya belum transfer, mungkin Mbak Yuni lebih bersabar lagi deh. Mungkin bukan waktunya rezekinya Mbak Yuni di situ. Harus cari calon-calon customer yang lain, jangan berpatokan sama customer yang satu saja. Karena otomatis banyak ya, mungkin hanya Mbak Yuni terlalu fokus ke 1 atau 2 orang, cari lagi. Kalau bisa mungkin ditabung lagi. Kalau ada yang mau daftar 3, cari lagi. Kebut seperti itu. Disolawatin, Mbak. Kalau sudah, apa ya? Itu kata Mbak Yuni kalau sudah selawatin pasti. Nah mungkin kurang 1 Mbak Yuni, belum menerapkan nih. Bisa sholat hajat ya. Bisa diterapkan seperti itu. Sabar Mbak Yuni sudah melakukan. Puasa juga sudah atau hajatnya sudah dilakukan, itu juga perlu juga ya. Itu juga memancing orang agar bisa dan closing bertujuan. Puasa Senin dan Kamis. Berarti belum rezeki, Mbak. Mbak Yuni sudah puasa hari Senin dan Kamis, itu juga penting. Apa saya? Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Mbak Elia. Mbak Dini tadi juga udah ditanyain, nggak jawab? Ya jawab dulu Mbak Dini. Berkaitan soalnya. Amin, rezekinya masuk lulus CPNS kata Mbak Yuni. Amin. Amin. Jangan nak. Ya, yuk lanjut Mbak Dini. Tadi marketing langit dan follow up. Gimana sih cara mengatasi supaya kita cepat closing? Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Sudah 5 juga ya sepertinya pertanyaannya. Oke. Sudah ya Mbak Indri ya? Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih untuk para narasumber dan juga terima kasih kepada Mbak Indri. Nah, teman-teman sekarang diingatkan lagi untuk challenge-nya yaitu teman-teman membuat pesan-kesan dari para nasum, kemudian kesimpulan dari para nasum dengan menggunakan video pribadi dan itu poin-poin plusnya ya, menggunakan video pribadi, kemudian menggunakan template dari ADK Production, menggunakan logo di setiap videonya, kemudian nanti ada hashtagnya juga, yang akan di-share untuk hashtag. Oke. Sekarang ke sesi terakhir, kita mau sesi foto yuk. Teman-teman boleh di-on kameranya. Kita mau sesi foto, dirapi-rapikan dulu, iya. Biar cantik, biar ganteng. Oke, sebentar. Ini ada berapa slide ya? Oh, ada 2 slide. Yuk kita coba dari slide pertama dulu. Masih banyak yang kameranya belum on. Ayo dong. Kapan lagi kita foto sama-sama via virtual?
Ayo, slide 1, slide 2, siap-siap. On kamera. Oke, siap-siap. Masih ada nih, ayo dong. Masa Ayo dong, harus Mbak satu-satu Istrinya udah saya cantik. suruh start video nih. Udah gaya nih. Kasihan tuh yang udah senyum-senyum. Tuh Mbak Istrinya udah. Iya, mumpung jaringannya lagi oke nih. Satu-satu saya ask to start video. Ya. Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Pokoknya teman-teman mah senyum aja, itu nggak tahu kan teman-teman itu di slide seberapa. Pokoknya senyum aja terus. Maaf ya teman-teman kalau bercanda ya, biar nggak ngantuk. Oke, slide kedua ya. On kameranya juga. 1, 2, 3. Oke deh, alhamdulillah. Kita sudah di akhir acara. Wah, ada yang masih join juga karena teman-teman kayaknya ada yang kepental-pental ya. Terima kasih ikhtiar baiknya untuk join hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika masih banyak kata-kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan, mohon dibutuhkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah luangkan waktu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya dan untuk juga para narasum dan juga untuk saya pribadi. Kita sama-sama sharing. Kenapa? Maaf Mbak Del, nggak hidupkan video habis selesai masak belum pakai. Oke baik, nggak apa-apa Mbak. Nanti lain waktu kalau kita buka Zoom Minar lagi ya, nanti kita foto bareng lagi. Oke deh. Terima kasih untuk semuanya ya. Sudah waktunya sore, sudah waktunya asar. Jangan lupa tuh kata Mbak Elia. Marketing langitnya sudah azan berarti bersegeralah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Pokoknya ini perdana, alhamdulillah banyak antusiasnya dari teman-teman. Semoga nanti di Zoominar berikutnya semakin banyak juga audiensnya dan semakin keren-keren narasumber. Allahu Akbar. Ada Bu Guru. Terima kasih, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Selamat beraktivitas kembali atau selamat istirahat. Oke. Terima kasih Mbak Del. Sama Mbak Terima Yuni. kasih Terima semuanya. juga Mbak Makasih Fatimah, Mbak Mbak Del. Dini, Mbak Nini, dan Mbak Elia. Mbak Indri. Iya. Terima kasih. Izin Dadah. saya end live ya, end meeting ya.